Yang Mas Billy, jelas kok jelas jelas. Ya, baik. Terima kasih kalau sudah terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Wakil Rektor 2 Universitas Merdeka Malang, yang saya hormati PIC PMM Universitas Merdeka Malang, serta seluruh mahasiswa peserta pembekalan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara pembekalan mahasiswa outbound pertukaran mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka tahun 2023. Dan adapun tertib acara tersusun sebagai berikut: 1. Pembuka, 2. Doa, 3. Informasi mengenai mahasiswa outbound PMM 3, 4. Materi pembekalan oleh Wakil Rektor 2, 5. Sharing season dengan alumni PMM tahun 2022, 6. Sosialisasi PMM Unmer Malang, dan 7. Diskusi serta dilanjutkan dengan penutup. Baik, seluruh peserta yang kami hormati, acara akan kita awali dengan doa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Dan selanjutnya, mengenai informasi mahasiswa outbound PMM 3, untuk yang kami hormati, PIC dari PMM 3, Bapak Raskian Jati, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Bu WR. Selamat siang, Bu WR. Selamat siang, tim Pertukaran Mahasiswa Merdeka Unmer Malang. Dan selamat datang ya, apa ini, kita berjumpa lagi ya dari hasil sosialisasi yang lalu. Alhamdulillah, ini kita sudah bersama 31 peserta mahasiswa outbound yang lolos di program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2023. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang lolos, dan ini merupakan kebanggaan bagi Unmer Malang telah meloloskan di sini 31 peserta yang memang tersebar dari beragam prodi ya. Kalau kita data di sini ada mungkin 11 prodi begitu yang lolos, dan tersebar juga ini ya dari beragam semester juga. Nah, ini mudah-mudahan semakin menambah semangat saudara dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini memang masih dalam tahap pengumuman pengumuman kelolosan peserta, yang memang di sini kami menginisiasi atas permintaan juga Bu WR dari adik-adik mahasiswa, mohon kami dibekali Bapak, begitu Ibu. Nah, ini kebetulan kita juga sudah, alhamdulillah Bu WR berkenan untuk menyampaikan materi terkait pembekalan bagi mahasiswa outbound, yang mudah-mudahan semakin menambah motivasi ya bagi seluruh peserta outbound, dan juga bisa menjadi bekal untuk seluruh peserta outbound agar bangga begitu ya menjadi duta eh, duta Unmer Malang begitu ya, terutama di PT Penerima Saudara, yang mudah-mudahan nanti saudara bisa memiliki kesan walaupun bertukar sementara, tapi bisa memiliki makna yang selamanya begitu ya. Mungkin itu Mas Billy, terima kasih. Mungkin informasi selanjutnya nanti akan kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Kita bisa lanjut ke sesi kedua, Mas Billy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jati. Dan berikutnya sesi materi pembekalan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Merdeka Malang yang terhormat Ibu Dr. Prihat Asih, SEMSI AKC SRS, disilakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yang saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati Pak Jati selaku PIC pertukaran mahasiswa, dan selamat sekali lagi buat
Pak Jati yang kemarin sudah menjadi salah satu narasumber dalam talkshow PMM 3 di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Ya kan? Jadi adik-adik kita perlu bangga karena Pak Jati ini udah dikenal di Kemendikbud sebagai pengelola PMM yang sukses gitu ya. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk predikat itu harus kita pertahankan ya. Jadi meskipun kita itu bukan universitas-universitas gajah yang Kemendikbud sering sebut ya kan, karena kalau ditandingkan dengan kita kan terlalu jauh. UGM, UI dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita itu diapresiasi sebagai penyelenggara PMM yang sukses. Ya. Nah, itu semua tentu juga atas dukungan dari adik-adik mahasiswa peserta PMM. Kalau adik-adik peserta PMM tidak mengikuti program ini dengan baik, tentu predikat baik itu juga tidak akan kita peroleh. Gitu ya. Nah, jadi untuk pembekalan kali ini izinkan saya mau share sedikit Oke. Oke. Jadi, pada pagi hari ini sebagaimana undangan dari Pak Jati selaku PIC PMM, kita bertemu dengan 21 adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, program ini adalah program pertukaran mahasiswa yang berlangsung 1 semester, ya kan? Di mana dalam 1 semester itu nanti adik-adik akan memperoleh pengalaman belajar di luar perguruan tingginya. Nah, Mendikbud yang MBKM ya kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang lebih khusus adalah pertukaran mahasiswa. Jadi adik-adik betul-betul mempunyai kesempatan untuk belajar di luar perguruan tingginya. Dan untuk PMM 3 mulai 1 sih kalau nggak salah, itu memang diarahkan ke luar pulaunya. Nah, jadi kalau adik-adik sekarang perguruan tinggi utamanya adalah Universitas Merdeka Malang, maka kemana, ya kan, ininya belajarnya itu. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Jati, 31 orang itu kemana saja. Ternyata ada sekian banyak PT penerima atau tempat tujuan dari 31 mahasiswa Unmer ini melaksanakan PMM, ya kan? Di mana saja mereka ada, di Sumatera, ada di Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, itu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Mungkin adik-adik yang asalnya dari Jawa, benar-benar Jawa ya, bukan yang kuliah di Jawa. Kalau kuliah di Jawa mungkin asalnya tidak di Jawa, udah merantau duluan. Jadi ada yang dari mahasiswa kita kan ada yang dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, itu ke Malang. Nah, sekarang adik-adik berkesempatan belajar di luar Malang tentunya, ya kan? Bahkan di luar Pulau Jawa. Makanya ada Sumatera, Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan Bali, ya kan? Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu ada. Di mana mereka nanti perguruan tingginya macam-macam, dan saya pikir pilihan adik-adik atas universitas juga enggak kaleng-kaleng gitu ya. Ada Universitas Sumatera Utara, ada Universitas Mataram, Andalas, Medan, Batam, Universitas Udayana. Nah, berarti itu kan pasti adalah sesuatu yang menarik, excited bahwa adik-adik nanti punya kesempatan belajar di Universitas Udayana Bali. Yang tentu di sana
budaya belajarnya beda, budaya masyarakatnya beda, ya kan? Oleh karena itu dalam program PMM ini selain adik-adik itu belajar materi sesuai bidang atau di luar bidangnya, jadi selain kuliah, adik-adik juga ada namanya program apa? Modul Nusantara. Di mana modul Nusantara itu betul-betul nanti adik-adik akan belajar budaya daerah di mana adik-adik akan di PT penerima, ya kan? Bukan hanya belajar budaya, budaya kebudayaan, makanan, termasuk ketemu dengan orang-orang yang inspiratif di lokasi tersebut. Nah, itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan saya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada adik-adik yang berniat mengikuti program ini. Berniat itu saja sudah baik, apalagi bisa lolos. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena kemarin kan disampaikan ya Pak Jati, yang daftar PMM itu berapa? 70.000 apa berapa gitu ya? Ya kan? Nah, bayangkan, berarti adik-adik itu telah menyisihkan sekian banyak orang-orang yang juga berminat mengikuti acara ini. Ya kan? Oleh karena itu, nah, jadi ada beberapa keutamaan. Berarti kan adik-adik akan keluar dari perguruan tinggi. Jadi merantau. Nah, merantau itu memang itu tuntunan sebetulnya. Merantaulah kamu, keluar dari kampung halaman. Kalau yang tadinya kampung halamannya bukan Malang, terus kuliah di Malang, itu sudah bagus. Nah, sekarang ikut lagi program PMM. Ya, jadi bukan dari Malang, kuliah di Malang, punya kesempatan mengikuti kuliah di Kalimantan atau Sumatera. Nah, berarti kan adik-adik yang mungkin tidak kebayang akan pergi ke Kalimantan ngapain aku, karena aku kuliahnya di Jawa. Sekarang punya kesempatan, ya kan? Jadi karena apa? Dengan nanti merantau, ya kan? Kita akan bertemu dengan banyak orang, mengenal kehidupan, justru pasti menuntut ilmu. Karena berinteraksi dengan orang lain itu juga butuh ilmu. Ya kan? Kemudian berteman dengan orang-orang mulia, ya kan? Bertemu tadi tokoh-tokoh inspiratif. Nah, kalau gitu rasanya kesedihan-kesedihan itu akan hilang. Ya kan? Yang ada adalah semangat. Nah, itu yang penting. Adik-adik akan tumbuh semangat, ya kan? Untuk kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Karena nanti adik-adik mahasiswa kalau sudah keluar dari kuliah itu ya akan masuk ke kampus kehidupan sesungguhnya. Berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak perbedaan. Nah, itu insya Allah akan adik pelajari dengan cara merantau, dengan cara mengikuti pertukaran mahasiswa. Jadi kalau nanti adik-adik ini dengan baik mengikuti pertukaran mahasiswa, pastilah banyak kesempatan yang bisa banyak sesuatu baru yang adik-adik akan pelajari. Yaitu bisa mempelajari keberagaman Nusantara, ya kan? Kalau kita lihat di YouTube-nya PMM, seru banget gitu ya. Kalau nanti yang ke Malang itu kita biasa juga dengan teman-teman bawa ke makanan-makanan khas Malang, banyak kemudian tempat-tempat wisata terkenal di sekitar Malang, bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif. Lah nanti adik di PT penerima juga akan mengalami hal yang sama. Ya kan? Akan mempelajari keberagaman Nusantara. Terus pasti akan berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah. Karena nanti bukan hanya berteman dengan mahasiswa setempat, tapi pasti akan ketemu mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain yang kemungkinan juga mengikuti program PMM yang sama, di prodi yang sama, di perguruan tinggi yang sama. Pastilah ketemu, ya kan? Nah, terus ini yang harus kita peroleh betul, memperkuat, memperluas kompetensi akademiknya. Itu jangan lupa.
Jadi meningkatkan soft skill adik-adik. Itu jangan sampai kelewat, ya kan? Nah, oleh karena itu, nah adik-adik nanti sebagai mahasiswa PMM itu sebetulnya bukan hanya membawa nama adik-adik, tetapi itu adalah menjadi kesatuan bahwa adik-adik mahasiswa itu membawa nama baik Universitas Merdeka Malang, ya kan, sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, ya kan, dengan urutan 49-nya, ya kan. Kemudian adik-adik juga co-branding, dosennya sopo sih, ngono kan, ya kan. Nanti karena apa? Adik-adik mungkin mengambil mata kuliah di sana. Terus harus mengingat mata kuliah lain yang sebelumnya adik peroleh, yang diajarkan oleh dosennya. Nah, pasti ketika adik-adik mengetahui, oh berarti mereka akan bisa melihat, oh kalau gitu hebat ya, mahasiswanya ngerti. Berarti dosennya juga sudah memberikan ilmu yang memang akan dibutuhkan oleh adik-adik. Jadi adik-adik itu menjadi co-branding. Co-branding antara adik-adik sendiri, co-branding dengan quality dosennya, juga co-branding dengan nama besar Universitas Merdeka Malang. Oleh karena itu kita dari pihak Universitas Merdeka Malang nitip-nitip nih sama adik-adik. Harumkan nama baik Universitas Merdeka Malang. Ya, kenalkan mereka di tempat lain. Jadi kayak Pak Jati gitu loh. Ya kan? Pak Jati sudah mampu membawa nama Unmer di kementerian, ya kan? Kalau ketemu sama mbak-mbak pengelola PMM itu semua sudah kenal sama Pak Jati dari Unmer. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dikenal Pak Jati sendiri, dikenal Unmernya, gitu. Jadi itulah bahwa adik-adik itu ada integrasi nama di dalam diri adik-adik sebagai mahasiswa. Ya, sekali lagi nitip, jaga nama baik Universitas Merdeka Malang, harumkan nama baik Universitas Merdeka Malang dengan adik-adik berkinerja secara baik selama mengikuti program PMM. Nah, ini kan kalau nanti lihat pedomannya pasti harus sudah dibaca. Apa saja nanti kegiatannya, apa saja kewajibannya, ya kan? Nah, karena pertukaran mahasiswa ya harus mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan PT penerima. Ya kan? Pastilah dalam perkuliahan suatu perguruan tinggi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa, termasuk aturan dalam berbusana, gitu kan? Harus yang sopan, rapi, bersih, wangi, gitu ya. Jangan ini mahasiswa pertukaran dari mana? Dari Malang, kucel kayaknya bangun tidur belum mandi, misalnya kan gitu. Ya, nah itu. Nah terus apa? Mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan, mengikuti pembelajaran mata kuliah yang sudah dipilih, ya kan? Dan juga mengikuti program modul Nusantara sesuai dengan jadwal. Pasti nanti di masing-masing PT penerima akan adik-adik dapat jadwal itu. Dan jangan lupa menyusun, mengumpulkan laporan tepat waktu. Jadi harapan kita, laporan PMM 3 dari Universitas Merdeka Malang akan selesai di batch 1. Enggak usah molor karena laporan dari mahasiswa belum selesai. Gitu ya. Nah itu. Oke. Nah terus, keempat, memberikan informasi keterangan yang benar pada bagian administrasi, ya kan, saat-saat proses administrasi. Oke, ini adalah cara belajar adik-adik untuk terbuka dan jujur. Terus mentaati moral kesusilaan, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak terlibat pengabaian, kekerasan, perundungan, bullying, ya kan, atau intimidasi, ya. Jadi sebagai mahasiswa yang baik dimanapun 5 itu menjadi attitude yang harus adik-adik pegang. Jangan sampai terlibat kekerasan, perundungan, ya kan, intimidasi, ya kan, terus tidak toleran, tidak susila, nah gitu, ya.
Terus menjalankan tugas dan kegiatan program karena pasti Anda dituntut membuat laporan rutin di adminnya PMM, ya kan? Dan jangan lupa mengikuti program ini sampai selesai. Jangan kemudian alasan, ternyata perguruan tingginya di sini aku nggak kerasan, aku pulang. Kepulangan adik-adik itu bukan sekedar membawa nama adik-adik, tapi nama universitas. Kalau nanti peserta dari Unmer banyak yang gugur, nah itu kita pasti tidak dipercaya lagi, ya kan? Nah itu, dan mengikuti program dan peraturan perundang-undangan. Jadi itu harus, ya kan? Harus dipegang secara baik, harus ditaati, ya kan? Kenapa harus? Karena itu semua untuk kebaikan adik-adik, untuk bekal adik-adik nanti ketika masuk di dunia kerja. Ini untuk adik-adik semua bekalnya gitu loh, ya. Hati-hati apakah itu secara real atau melalui dunia maya. Tetap hati-hati, jangan kemudian nulis, ternyata aku di perguruan tinggi ini nggak nyaman karena ini. Jangan sampai misalnya bikin konten yang nggak penting, tidak bermanfaat, ya kan, menjelekkan program lain atau apalah, ya kan, hati-hati. Karena apa? Jejak digital itu tidak akan bisa dihapus, ya. Kalau mau postinglah yang baik-baik, gitu ya. Jadi kalau universitasnya tidak ekspektasi ada, ya coba yang baik yang bisa diekspos apa, gitu kan. Bahkan kalau misalnya perguruan tingginya tidak sesuai ekspektasi, mungkin justru itu tempat untuk belajar lebih baik, gitu ya. Jadi itu yang harus adik-adik lakukan. Nah, kemudian tentu adik nanti akan merantau ke tempat lain. Tapi kita nggak perlu khawatir, adik-adik masih tetap bisa berkomunikasi dengan Pak Jati. Kalau ada kesulitan bisa konsul, Pak, ini saya ada kesulitan ini, gimana ini, gitu ya. Jadi kita akan selalu membantu dimanapun adik-adik nanti belajar. Ya, kita akan bantu supaya semuanya sukses. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti adik-adik mengalami kesulitan, jangan ini, karena memang adik-adik mau berubah gitu loh. Yang tadinya cuma kuliah di Unmer, pengen kuliah di sana. Ya kan? Maka adik-adik adalah orang-orang terpilih yang mau melakukan perubahan. Ya kan? Perubahan itu memang tidak mudah, tetapi orang-orang besar itu adalah orang-orang yang suka dengan perubahan, bukan orang-orang yang mager. Ya, itu. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jati. Terima kasih dan adik-adik semua sukses ya kan mengikuti program ini ya. Dan sekali lagi jaga kesehatan ya kan supaya di rantau adik-adik tidak mengalami kesulitan. Bisa mengikuti semua program ini dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya akan memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari kegiatan ini. Itu ya. Terima kasih Pak Jati, Mas Billy, kemudian Budia dan Bapak Ibu yang lain dalam mendampingi adik-adik untuk mengikuti PMM 3. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun, wabarakatuh. Bu Prihat. Ya, Sami-sami. sami-sami. Atas Saya pembekalannya. izin karena ada rapat yang lain ya Pak Jati. Ya, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sampun rawuh. Terima kasih banyak. Sami-sami Bu. Baik, peserta pembekalan yang berbahagia, berikutnya kita akan sharing season nih dengan alumni PMM 2, yaitu Aulia Nur Ramadhani. Apakah sudah dapat bergabung bersama kita? Selamat siang. Oke, hai Kak. Gimana kabarnya Kak?
Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, boleh dong kenalan dulu sama adik-adiknya nih. Mungkin dari program studi mana, terus langsung ke sharing seasonnya nanti ya. Ya, Oke, silakan. saya mau izin untuk share screen aja ya, biar teman-teman bisa lihat pengalaman saya ketika di sana secara langsung gitu. Sebentar. Apakah share screen saya sudah bisa terlihat? Sudah, Lihat, Kak Mbak. Aulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Nurmadani, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4, Universitas Merdeka Malang yang menjadi alumni mahasiswa outbound PMM 2, Universitas Merdeka Malang di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Oke. Maaf, sebelumnya di sini saya akan sharing ya sesuai dengan agenda kita hari ini. Jadi yang pertama saya akan uh, memberikan cerita pengalaman apa aja sih yang perlu disiapkan dan kemungkinan hal-hal tak terduga apa yang harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Oke, yang pertama tentunya ada KRS dan kemudian nanti ada KRS yang menunjang KHS ketika kita sudah selesai melaksanakan kegiatan PMM. Nah, untuk KRS itu sebelum kita berangkat harus dikonsultasikan dengan baik pada Kaprodi dan dosen yang berkaitan dengan kita. Dan jika memungkinkan, kalian harus mencari akses untuk berkontak langsung dengan Kaprodi yang teman-teman ambil di perguruan tinggi penerima gitu. Jadi biar sambung, kayak mata kuliah ini bisa nggak dikonversi gitu. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan baik. Jika memang tidak bisa, harus sama-sama dicari jalan tengahnya gitu. Karena menurut berdasarkan pengalaman saya, ketika saya sudah berada di Papua sana, saya sudah sampai di PT Penerima, ada beberapa teman saya mengalami problem tentang KRS ini, dan ini sangat menghambat kegiatan belajar di kampus sana gitu. Lalu yang kedua, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan rencana hidup di tempat baru yang kemungkinan akan sangat berbeda dengan keadaan kita sebelumnya, keadaan di Malang sini. Seperti halnya ketika saya di Papua, ternyata di sana itu transportasinya itu adalah perahu, dan itu merupakan hal yang sangat baru dan saya harus beradaptasi dengan itu gitu. Jadi cara teman-teman tahu di sana itu seperti apa, ya tentunya dengan stalking. Sekarang kan teman-teman bisa cari informasinya itu lewat Instagram info daerah sana, atau kalau emang daerahnya terpencil, kayak saya di Papua itu, saya dulu cari informasinya itu melalui Facebook, karena orang-orang lokal di sana itu masih banyak yang menggunakan Facebook, seperti itu. Nah, ini yang penting banget. Teman-teman harus membuat list perlengkapan. Sebentar. Harus membuat list perlengkapan itu dengan detail. Ini kebetulan sempat saya foto ketika packing ya. Jadi siap. Jadi mulai dari hal-hal kecil, detail apapun itu harus ditulis. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman ketika berangkat, kalau bisa diusahakan membawa makanan siap makan. Seperti foto yang paling kanan itu, saya membawa abon, kering tempe, sosis, sambal, dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika kita perjalanan jauh dari Jawa Timur ke tujuan PMM,
itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika baru nyampe, pasti kita capek, lapar gitu kan. Dan eh, wal- waktu awal ke sana kan kita belum tahu gitu tempat beli makan di mana, bahkan alat masak pun kita juga nggak punya. Jadi makanan-makanan kering seperti ini, terus makanan tambahan kayak susu, sereal itu sangat membantu. Mengingat ini yang foto sebelah kanan itu foto dari teman-teman saya di kamar. Jadi kita udah nggak bingung gitu. Kita makan itu dulu selama beberapa hari tanpa bingung harus makan apa gitu. Itu harus dicatat banget sih. Nah, ini adalah foto-foto saya dan di sebelah kanan, paling kanan itu adalah foto ketika transit kita di bandara. Nah, hal-hal yang keperluan yang kita tulis secara detail itu sangat membantu ketika kita transit, terus barangkali nanti pesawat mengalami delay gitu-gitu. Itu sangat membantu sih. Jangan sampai kayak udahlah beli di sana aja gitu. Belum tentu di sana ada gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada di bawah, ya di bawah aja. Nah, ini mungkin merupakan kegiatan yang sangat ditunggu ya. Nah, ini ada modul Nusantara, beberapa foto modul Nusantara yang saya ikuti. Yang di foto sebelah kiri itu ketika saya bertemu dengan suku Biak yang ada di Papua. Kita di sana belajar bahasa, terus budaya adat istiadat, dan berkunjung ke rumah adatnya gitu. Terus yang sebelah kanan itu bersama sanggar musik, kita belajar bernyanyi sajojo kayak gitu sama menari. Tuh. Nah, ini adalah kegiatan akhir modul Nusantara yang saya ikuti selama di sana, yaitu berkunjung ke Raja Ampat selama kurang lebih hampir seminggu gitu. Kenapa kok bisa seminggu? Kenapa kok lama banget gitu? Karena di sana kita juga melakukan kontribusi sosial gitu. Jadi cukup lama saya di sana dan itu foto tengah mungkin teman-teman bertanya-tanya ya apa gitu maksudnya. Nah, itu adalah sumur, sumur untuk air. Jadi untuk beberapa hari kita mandi dan melakukan kegiatan masak gitu seperti itu. Nah, itu kan kalau nggak kita siapkan mental, fisik, dan yang kuat pasti nggak apa kaget gitu loh. Saya aja juga kaget. Bahkan di sana juga banyak teman-teman saya yang mengalami sakit karena ketidaksiapan fisik gitu. Dan lanjut, ini ada beberapa makanan daerah yang saya pelajari cara memasaknya, filosofinya, dan kita bersama-sama mencicipi makanan ini. Nah, yang makanan paling kiri itu dari pulau, salah satu pulau yang ada di Papua, terus yang paling tengah, ini ada kita semuanya tahu ya, ini adalah papeda, dan yang paling kanan ini kita membuat olahan dari tepung sagu, gitu. Jadi sisa-sisa dari olahan papeda ini kita olah gitu menjadi bakso. Nah, ini adalah kegiatan kontribusi sosial yang saya lakukan di salah satu sekolah yang ada di Raja Ampat. Oh ya, perlu teman-teman tahu kalau kegiatan kontribusi sosial ini adalah syarat wajib untuk mendapatkan KHS gitu, untuk mendapatkan nilai. Ketika kalian tidak bisa menyelesaikan kegiatan PMM dari awal hingga kontribusi sosial ini dengan kurang baik, terus kalian juga telat mengumpulkan laporan tiap bulannya, itu akan sangat menghambat proses untuk mendapatkan KHS gitu, mendapatkan nilai akhir gitu. Nah, ini foto bersama ketika kegiatan kontribusi sosial. Dan ini saya sangat menyarankan kepada teman-teman ketika di sana, carilah kesempatan, ambil kesempatan sebanyak mungkin.
ketika ada celah gitu. Ini adalah yang paling foto kiri itu adalah kegiatan closing ceremony dan gathering night bersama seluruh mahasiswa inbound dan mahasiswa yang ada di sana serta Bapak Ibu dosen juga. Ini di sini saya dan 3 teman ini tuh kita dari ilmu komunikasi semua kebetulan. Jadi kita yang menjadi pembawa acara dan mengatur acara tersebut. Itu merupakan salah satu kebanggaan dan memberikan banyak pengalaman terhadap saya tentang bagaimana kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda dari berbagai macam macam-macam lah pokoknya saya banyak belajar di situ. Dan udah cukup. Dan mungkin ini sih yang harus kita tahu, bahwasanya belajar bukan hanya terbatas di dalam ruang kelas saja, maka carilah ilmu dimanapun berada dengan tetap menjunjung tinggi rasa toleransi dimanapun teman-teman berada. Udah cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Aulia. Wah, keren banget ya di Papua, luar biasa. Aku mau tanya dong, Aulia. Waktu pertama kali memutuskan untuk ikut PMM dan mengambil di Papua ini sebenarnya kenapa nih, Aulia? Ada alasan tertentu kah? Atau mungkin ada pacar di sana atau bagaimana gitu ya? Boleh diceritakan ya, Aulia? Oke, alasan saya mengambil di Papua yang benar-benar jauh terus terkenal dengan stereotip masyarakat yang di sana itu daerah pinggiran yang rawan konflik gitu, dan ketepatan kan di sana itu saya juga di bulan Desember kalau nggak salah Pak, saya belum pulang. Di sana itu kita memperingati hari kemerdekaan OPM gitu-gitu. Jadi itu mohon maaf kalau ini ya. Itu merupakan jadi Berarti kamu menjadi salah satunya. bukan. Saya kan sebagai pendatang yang menghormati saja Oh ya Pak. iya iya iya. Oke oke. Tapi Jadi pengalaman yang paling berkesan apa sih sebenarnya? Pengalaman yang kira-kira, wah ini yang nggak bisa didapetin di seumur hidup sekali nih harusnya gitu. oke. Pas saya jawab dulu kenapa ambil di sana ya. Oh iya iya boleh boleh boleh. Oh iya Kenapa ambil lanjut di ya. sana? Ya, itu karena ketika saya tanya ke orang tua saya, Pak Bu ini harus di luar pulau, dan selama 1 semester, walaupun dekat di Bali atau dimanapun, saya juga nggak akan bisa pulang dengan waktu yang libur, mungkin nggak ada liburnya kan, Sabtu Minggu kita juga modul Nusantara gitu. Jadi saya izin mau yang jauh sekalian ya kan nggak bisa pulang. Terus kata orang saya kata orang tua saya memperbolehkan, dan saya memutuskan mengambil di Papua karena yaitu sama-sama nggak bisa pulang Pak. Jadi sekalian yang jauh, sekalian yang berbeda banget gitu dari segi apapun gitu. Bener ya. Sekalian langsung ya keluar dari zona nyaman. Iya. Terus Gitu kalau ya. ditanya hal yang paling menarik itu Mm-mm. adalah ketika saya berada di Raja Ampat sekitar seminggu itu tinggal di rumah apung Pak di tengah laut. Dengan keadaan saya nggak bisa tenang gitu. Terus kemana-mana harus pakai perahu yang bukan perahu besar loh ya, tapi perahu yang kecil, perahu kayu yang cuma sebadan aja itu. Bukan perahu kertas kan tapi. Bukan Pak. Kalau kena ombak jatuh udah, saya nggak bisa pulang Oke ke oke. sini gitu. Wah Tapi luar biasa iya, pengalamannya ya. iya Itu gitu. langsung pulang dari Raja Ampat langsung bisa renang atau seperti apa nih? Tetap nggak bisa renang sih Pak. Tetap nggak bisa renang. Oke, oke. Baik, Dan saya terima merasa kasih sangat Aulia rugi atas gitu. sharing Iya. sessionnya. Pak Jati, apakah kali ini kita buka sesi pertanyaan? Oh iya, boleh, silakan. Boleh untuk teman-teman atau adik-adik yang mau bertanya dengan Kak Aulia, boleh langsung ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan adik-adik. Aku panggilnya teman-teman aja kali ya, jangan adik-adik. Tapi ini menarik sekali ya pengalamannya Aulia ya. Mesisan. Kalau orang Jawa bilang itu mesisan adoh gitu ya. Sekalian aja keluar langsung gitu ya. Nah, Daripada ini ada sama-sama nih, nggak bisa Betul, pulangnya Mas gitu Willy. kan, langsung sekalian jauh gitu.
Oke, Pak Ada Jati. Aldis, Oh, silakan. ada. Oke, terima kasih Pak waktunya. Saya perkenalkan, aku Aldis dari Prodi Komunikasi juga yang alhamdulillah keterima inbound di Universitas Mataram. Ingin tanya nih Kak ke Kak Aulianya juga. Kan kalau di closing ceremony itu teman-teman pakai baju adat nih. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Aulia sama teman-teman yang PMM 2, baju adatnya itu rata-rata mereka emang bawa langsung dari daerah asalnya atau bagaimana itu Kak? Sama yang kedua, apakah kalian sendiri punya template gambaran laporan per bulannya itu seperti apa tuh Kak? Itu aja sih. Terima kasih. Silakan Kak Aulia. Oke, baik. Terima kasih, Aldis. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Perlu nggak sih kita membawa pakaian adat daerah kita gitu ya? Nah, itu sebenarnya juga menjadi pertanyaan saya kemarin gitu. Dan saya memutuskan sekarang untuk bilang perlu. Karena apa? Ke depan itu pasti akan terpakai. Terus mengingat kalau kita sama-sama dari Jawa ya, pakaian kita itu kan simple. Kalau cowok mungkin bisa bawa baju lurik atau baju beskap atau apalah yang seadanya. Pokoknya yang jangan memberatkan. Terus kebetulan saya juga membawa kan kebaya itu loh, yang simple aja. Eh, jadi cewek-cewek ini bisa bawa kebaya sama jarit yang jadi itu aja, itu sangat simple banget gitu. Kan beda dengan daerah-daerah lain yang mungkin membutuhkan hiasan kepala yang berat gitu kan, kita enggak gitu. Jadi mendingan bawa. Soalnya waktu kegiatan seremoni yang di-share saya itu kan terlihat kita menggunakan pakaian adat. Nah, itu jadi muncul peraturan gini. Bagi yang membawa silahkan memakai, bagi yang tidak bisa menyesuaikan. Nah, pasti ada sedikit rasa menyesal, rasa iri mungkin. Wah, saya jauh-jauh, kenapa saya nggak bawa gitu. Nah, kebetulan saya bawa, jadi itu. Saya menyarankan membawa sih. Gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah ada template untuk laporan? Nah, untuk templatenya sendiri, teman-teman tenang, itu nanti ketika kalian mau berangkat, pasti ada WA grup resmi yang itu isinya dari PIC, dari dosen modul Nusantara, dan perwakilan panitia PMM dari pusat di situ. Nah, di grup itu nanti akan di-share semua peraturan, mulai dari template, terus apa saja yang harus diisi, kayak peraturan-peraturannya itu ada di situ semua. Nah, itu ada satu kalau nggak salah, iya satu atau dua orang dari panitia PMM pusat gitu. Jadi teman-teman bisa menunggu di situ aja. Kenapa saya tidak tidak merekomendasikan untuk pakai template saya? Bisa jadi kan tiap tahun, tiap periode itu berbeda karena mengingat PMM 2 ini juga masih awalan gitu loh. Jadi kami masih berharap itu masih ada peningkatan dibenerin gitu. Jadi ditunggu aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bahkan nanti kalau kalian di format kalian itu ada yang salah, mereka itu baik banget. Mereka mau menjapri, mau telepon, diajarin gitu. Jadi semangat, kumpulin niatnya aja. Jangan lupa bawa laptop gitu buat penunjang. Gitu aja. Cukup. Oke, gitu ya Aldis ya. Jangan lupa bawa baju daerah yang simple aja ya. Kayak mungkin baju lurik gitu. Itu pasti akan sangat berguna sekali. Karena kan kalian dari luar pulau gitu. Kalau pergi ke pulau lain harus membawa identitas diri. Pulau Jawa gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya selain Aldi tadi? Ada Yohana. Ya, apakah suara saya terdengar? Oke, Yohana. Sudah terdengar dengan jelas, Kak? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya mau menanyakan, waktu Kak Aulia dulu itu untuk konversi SKS-nya itu 20 atau gimana ya, Kak ya? Terima kasih. Oh baik, ini masalah jumlah KRS gitu SKS, KRS gitu lah ya yang itu ya. Kan syarat di Unmer itu harus 24 ya Pak ya. Ya, dan modul Nusantaranya itu ada 4 SKS. Jadi
untuk mata kuliahnya kita harus memenuhi 20. Nah, kebetulan di ilmu komunikasi, saya mencari-cari mata kuliah mana yang bisa diambil 20 gitu. Itu tuh susah. Jadi Kaprodi saya Bu Sasa itu merekomendasikan mending lebih daripada kurang. Jadi mata kuliah saya itu jumlahnya 21 SKS dan ketambahan modul Nusantaranya 4 SKS gitu. Jadi saya menyarankan banget buat teman-teman jangan sampai 19 gitu. Takutnya kita masih punya hutang nanti buat nilai gitu kan. Jadi mending dilebihin 1 atau 2 SKS itu nggak apa-apa. Dan saya yakin seiring berjalannya waktu kalian akan terbiasa mengikuti kegiatan PMM ini sama kuliah gitu. Dan ini sih saya mengingatkan ke teman-teman kalau bisa carilah mata kuliah yang benar-benar kalian minati, jangan yang memberatkan. Benar sih kalian boleh berpikiran, wah saya ini kan mau mencari hal yang baru gitu. Iya benar, tapi kayaknya kalimat itu kurang tepat ketika dipakai di PMM ini untuk mengambil mata kuliah ya, bukan di yang lain. Karena kegiatan PMM kayak Madul Nusantara atau yang lain itu sudah sangat menghabiskan Minta tenaga waktu. gitu. Iya, sudah capek gitu Pak, udah capek. Terus nanti kalau kita pulang harus mengejar materi, mempelajari. Semua saya dari ilmu komunikasi, boleh saya mengambil apa ya mata kuliah yang hitung-hitungan gitu sebenarnya juga nggak apa, tapi saya nggak mau karena nanti harus belajar dari nol kan, gitu. Jadi mending cari aman aja. Carilah dosen-dosen kalau bisa, cari dosen mata kuliahnya itu yang dia juga ada berkaitan dengan kegiatan PMM kita. Jadi ketika kita berkegiatan di luar, Bapak Ibunya juga ikut gitu. Jadi akan dapat diskon lah gitu. Oke. Dapat diskon. Iya. Itu tadi tips ya, berarti. Oke Kak, mau nanya lagi boleh nggak Kak? Jadi gini Kak, kebetulan kan saya sendiri kan dari prodi akuntansi ya. Nah setelah saya dinyatakan lulus PMM 3 kemarin, kebetulan saya kan PMM-nya ke Universitas Prima Indonesia yang ada di Medan. Nah keesokan harinya itu saya langsung konsultasi ke Kaprodi saya, Kaprodi akuntansi, S1 akuntansi. Terus kata beliau, kalau di PMM ini kan kita ngambilnya 20 SKS. Nah, 20 SKS itu tapi terdiri dari 16 SKS mata kuliah dan 4 SKS modul Nusantara. Sedangkan di semester 5 sendirinya di prodi S1 akuntansi nantinya itu SKS wajibnya 21 SKS. Nah, berarti kan saya ini kan kendalanya di konversi SKS-nya ya, Kak ya. Nah, itu berarti gimana, Kak? Boleh saya bantu? Oh iya, oke. Saya mau gimana? Boleh, Iya. Pak. Mungkin Pak Jati bisa membantu menjawab, Pak Jati. Iya, iya, iya. Wah, ini diskusinya semakin menarik ya. Pertama Mbak Yohana makin detail. Kayaknya Mbak Ulia pun ini kesusahan kalau masalah itu tadi ya. Karena kalau Mbak Ulia mungkin di komunikasi ya. Belum tahu kalau di prodi yang lain. Nah, ini mungkin saya bantu Mbak Ulia untuk menjawab. Terima kasih Mbak Yohana. Selamat ya, sudah diterima di Prima Indonesia ya, Medan ya. Iya, Pak. Jangan Terima lupa kasih. ininya ya, durian Medan ya biasanya nanti di sana ya. Waduh. Ya, jadi Siap. begini Mbak, kalau terkait dengan SKS, memang kami berupaya agar saudara bisa optimal dalam menginput ya atau mengambil SKS-nya, baik itu di PT penerima maupun di PT asal. Nah, oleh karenanya ketika memang di ketentuannya di akuntansi itu 21 SKS, silakan Mbak, diambil aja 21 SKS, nggak apa-apa, walaupun memang ketentuan dari PMM kan 20 ya. Nah, itu nggak apa-apa, silakan diambil aja. Dan ditambahkan ada ketentuan modul Nusantara ya, kayaknya 4 SKS ya, Iya, modul 4 Nusantara SKS. sekarang. Nah, itu nggak apa-apa Mbak, diambil aja. Nah, jadi kalau di Unur Malang kita lebih fleksibel ya, terutama untuk SKS-nya, karena kita tidak harus saklek 20 SKS ya, tidak. Silahkan kalau memang Mbak Yohana dan teman-teman mampu untuk menyelesaikan 24 SKS berbarengan dengan kegiatan pertukaran mahasiswa, itu kami tidak ada masalah begitu. Dan presiden yang lalu-lalu begitu ya, di PMM 1, PMM 2, terutama dari prodi akuntansi, ada yang ngambil 24 SKS kok, tidak masalah begitu. Tapi yang jelas, saudara harus sesuai ketentuan.
16 SKS-nya harus ambil di PT penerima kan begitu ya? Ada ketentuan minimum kan ya? Nah, atau semuanya ngambil di PT penerima kan begitu. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai skema yang pertama misalnya ya, kita ambil skema pertama itu 20 SKS semua ambil di PT penerima. Berarti kan ada 16 SKS pembelajaran, 4 SKS-nya untuk modul Nusantara. Nah, kalau di Unmer Malang ketika memang IPK atau IPS ya, IPK ya kayaknya, IPK saudara 3 ke atas kan boleh ngambil 24 SKS kan ya. Nah, berarti saudara bisa ambil 4 SKS yang sisanya, kan jadi 20 SKS sudah diambil di PT penerima. Nah, 4 SKS sisanya itu bisa diambil di Unmer Malang, asalkan bisa diselenggarakan dengan daring. Jadi saudara tidak harus hadir di kelas, tapi boleh ikut secara daring, atau mungkin dibantu oleh pihak prodi begitu ya. Ya sudah, silakan kamu ikut pertukaran, nantinya silahkan mengumpulkan tugas ketika ada penugasan. Kalau kehadiran nanti mungkin biasanya bisa dibantu. Nah, ini silahkan bisa bernegosiasi ya dengan Kaprodi dan juga dosen wali. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Nah, ada lagi yang separuh-separuh ya, begitu ya. Kalau dulu BEM 2 kan begitu ya Mbak ya. Ya, jadi minimum itu 12 SKS ambil di PT penerima. Nah, terus sisanya ambil di PT asal begitu. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah saudara harus mengambilnya secara daring. Nah, ini berlaku juga ketika saudara mengambil penuh misalnya 24 SKS ya. Ya sudah, berarti ambil kalau skema 2 berarti ya minimumnya silakan diambil, minimum di PT penerima, nanti sisanya saudara ambil di PT asal atau di Unmer Malang secara daring. Itu masih diperbolehkan. Nah, dan jangan khawatir ketika saudara khawatir nanti saya bingung Pak, nanti tidak direkognisi penuh begitu ya. Nah, kita insya Allah sudah ada SK begitu ya, SK Rektor tentang kebijakan MBKM. Nah, ini nanti akan kami share begitu ya. Kami sampaikan juga kepada saudara semua bahwa saudara melakukan kegiatan MBKM itu sudah dilindungi oleh surat ketetapan dari rektor begitu. Jadi jangan khawatir ketika saudara nanti tidak bisa direkognisi ke sini Pak, tidak bisa dikonversi ke sini. Nah, insya Allah sudah ada SK rektor. Nah, nanti saudara bisa membawa SK tersebut ya. Ketika misalnya prodi atau dosen wali saudara agak alot begitu ya. Nah, ini bisa saudara sampaikan bahwa sudah ada SK-nya dan mohon bilangnya baik-baik ya kepada Kaprodi dan dosen wali, jangan karena mentang-mentang ada SK rektor serta-merta saudara ini kan sudah ada, jadi saya harus bisa ini Pak, bisa itu Pak. Nah, kalau bisa tidak begitu, kita bisa ngobrolnya baik-baik ya, karena saudara kan juga mohon izinnya kepada Kaprodi kan juga baik-baik. Nah, harapannya dalam negosiasi juga baik-baik. Begitu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin ada tambahan Mbak Olia, pengalaman di komunikasi terkait tadi SKS? Oh ya, kalau untuk SKS mungkin sudah cukup jelas yang dipaparkan oleh Pak Jati. Saya menambahkan ini saja. Ketika teman-teman mengalami problem tentang SKS, terus pokoknya berkas-berkasnya, ternyata waktu udah nyampe sana kalian mengalami problem, itu harus segera dikomunikasikan ke Pak Jati, ke Kaprodi atau dosen terkait gitu. Soalnya kebetulan saya juga mengalami problem juga sih di mata kuliah. Saya cerita dikit nggak apa ya Pak? Barangkali teman-teman juga silakan. mengalami. Itu ketika saya dari sini sebelum berangkat, saya memilih mata kuliah ilmu komunikasi dan lintasnya itu ilmu psikologi. Nah ternyata waktu udah sampai sana, itu dosennya itu saya dapat 2 dosen itu yang super sibuk dan tiap hari itu harus Zoom. Dosennya di luar kota, di Makassar, di mana gitu. Zoom. Dosen di PT penerima ya? Iya Pak, benar. Oke. Di PT penerima itu sangat sibuk dan selalu Zoom. Di situ saya merasa janggal, saya jauh-jauh dari Malang ke Papua di sini tapi kuliahnya tetap Zoom gitu. Ini bukan yang saya mau. Terus karena saya konsultasikan ke Kaprodi yang ada di sana dan Kaprodi yang ada di Unmar.
bagaimana baiknya, dan saya disarankan untuk pindah mata kuliah, pindah jurusan gitu. Dan ternyata itu bisa dilakukan asalkan yaitu komunikasinya baik, dijelaskan apa yang kalian rasakan, pasti dibantu sama pihak Unmar maupun PT penerima gitu. Jangan sampai kalian mengambil tindakan sendiri di sana tanpa ada konfirmasi dari Unmar sini, karena kita sama-sama tahu kita berangkat dari Unmar, jadi apapun yang kita alami di sana kita juga membawa nama baik Unmar. Cukup. Baik, yang penting komunikasinya harus lancar ya teman-teman ya. Harus apapun problemnya bisa langsung dibicarakan. Baik, Pak Jati, apakah kita lanjut ke informasi tentang hal-hal yang perlu Boleh, diperhatikan untuk PMM3? boleh. Oke, terima kasih Aulia. Dan kita akan lanjut ke Pak Jati terkait dengan informasi-informasi hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Jati. Silakan Pak Jati. Baik. Oke, saya izin share screen. Nah, ini dia. Mudah-mudahan terlihat ya, apa yang... Sudah terlihat Pak Jati. Oke, sudah terlihat. Baik. Ya, terima kasih Mas Billy dan Mbak Aulia ya. Dan Bu Lihat mungkin masih bergabung ya. Walaupun kayaknya sudah ini nggak apa-apa. Di sini sepertinya juga ada alumni yang lain ya. Mbak Satya kayaknya. Oh, terima kasih Mbak Satya sudah berkenan bergabung. Oke, baik. Mudah-mudahan masih... Oke. Baik, kita lanjutkan. Dalam sesi yang selanjutnya, yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di sini mungkin saya memulai dengan peta begitu ya. Peta sebaran mahasiswa outbound kita begitu ya. Saudara-saudara semua itu ada di mana sih? Ternyata sebagian besar itu 20 peserta itu ada di Sumatera. Yang paling banyak ya ini ya. Lalu tadi di Mbak Aulia di Papua ya. Maluku dan Papua itu ada 4 peserta. Lalu di Nusa Tenggara dan Bali itu ada 4 juga. Di Kalimantan ada 2. Dan di Sulawesi ada 1. Nah ini sangat merata begitu ya. Berbeda dengan tukaran mahasiswa PMM atau PMM 2 yang lalu. Jadi ada kecenderungan di Kalimantan itu sangat sedikit peminatnya. Mohon maaf, di Sulawesi malah yang sangat sedikit. Tapi ternyata mahasiswa inbound kita itu dari Sulawesi juga cukup banyak begitu. Nah, ini yang mungkin jadi keunikan juga ya. Ternyata di Sumatera kita banyak, terus inbound-nya itu dari Sulawesi yang malah banyak. Nah, ini yang akhirnya benar-benar dinamis ya. PMM 3 ini begitu, dan mudah-mudahan saudara juga bisa bertahan begitu ya di sana, walaupun mungkin ada homesick sedikit. Nah itu pasti biasa ya Mbak Ulia ya, nanti kan juga akan terbiasa lagi begitu setelah makan papeda gitu ya Mbak ya. Oke, nah ini jadi kita total ada 31 mahasiswa outbound dan 49 mahasiswa inbound. Nah 31 mahasiswa outbound ini sebetulnya ada kemarin tuh yang lolos soalnya ada 35 kok ya, 34, tapi ternyata dua atau 3 peserta itu tidak melanjutkan konfirmasi sehingga tidak lanjut begitu ya, tidak bisa kita klaim jadi mahasiswa outbound dan tidak bisa berubah statusnya dari mahasiswa peserta atau calon peserta menjadi mahasiswa outbound. Nah, kita lanjutkan. Kalau sebaran dari prodi, nah ini yang cukup mendominasi itu ternyata dari prodi komunikasi begitu, dan juga prodi psikologi. Nah ini sepertinya Mbak Aulia berhasil begitu ya, mengkader adik-adik tingkatnya untuk ikut. Nah ini karena benefitnya banyak ya Mbak Aulia ya, banyak. Walaupun memang kalau dari segi materi begitu ya, ataupun benefit untuk UKT itu memang kalau di PMM 3 tidak ada. Tapi saudara nanti akan mendapatkan istilahnya pengalaman yang tadi modul Nusantara dan juga keberangkatan tuh selalu diantar. Nah tenang aja, mobilisasi ke sana, terus BBH ya, bantuan biaya hidup itu juga akan selalu ada.
terus juga ada bantuan BPJS Kesehatan, betul. Nah, ini tenang aja, nanti akan di-cover, asalkan saudara administrasinya lengkap. Nah, ini ada 11 prodi yang menjadi duta Unmer Malang begitu ya, ke PT-PT penerima. Mudah-mudahan dari 11 prodi ini bisa menularkan begitu ya, pengalaman baiknya ke prodi-prodi lain begitu. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang lolos. Nah, ini mungkin sudah saudara dapatkan ya materi ini, ketentuan-ketentuan yang memang harus saudara perhatikan. Jadi jangan sampai nanti saudara di sana begitu, itu karena saking semangatnya modul Nusantara, sampai pulang dari diskusi modul Nusantara itu malam-malam. Nah, ini mudah-mudahan saudara bisa menjaga diri ya, dan juga sadar begitu bahwa, oh saya harus pulang jam berapa, sampai jam berapa gitu ya, sampai kos atau sampai istilahnya asrama begitu. Nah, juga jangan lupa saudara, di sana nanti pasti akan ada namanya Satgas PPKS atau Satgas istilahnya bantuan untuk bullying, terus pelecehan seksual, dan juga itu diskriminasi begitu ya. Nah, ini ketika saudara mendapati itu, nah itu saudara bisa langsung lapor ke PIC PT penerima ataupun Satgas yang ada di sana. Atau langsung saudara bisa lapor ke sini, lapor@kampusmerdeka.co. Nah, itu bisa saudara laporkan nanti ketika ada apa-apa. Nah, nanti di sana juga saudara akan dipimpin oleh kepala suku begitu, atau syukur-syukur malah dari mahasiswa outbound Unmer Malang menjadi kepala suku ya. Nah, itu pengalaman yang baru juga ya, Mbak Ulia ya. Mungkin Mbak Ulia jadi kepala suku di sana. Enggak, Pak, Oh, kebetulan. enggak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi di sana nanti akan ada kepala suku yang akan bertanggung jawab begitu ya, terkait penyebaran informasi terkait PMM, terutama dari tim PMM pusat ya. Nah, yang tadi tanya terkait template, terus laporannya harus dikumpulkan kapan. Nah, itu nanti dari kepala suku itu juga akan mendapatkan informasi. Jadi ketika saudara menjadi kepala suku, berarti saudara akan mendapat informasi yang pertama dari teman-teman yang lain. Itu benefitnya, begitu. Dan jangan lupa nanti saudara juga akan ada proses pencairan dana ya. Jadi mohon bersabar ketika memang pencairan dananya agak tidak sesuai harapan begitu ya. Karena memang peserta PMM cukup banyak dan pengajuannya juga harus satu batch begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu WL tadi, sehingga kami harapkan saudara dalam laporan penugasannya atau laporan tiap minggu atau laporan tiap akhir kegiatan tuh harus tepat waktu begitu ya. Itu. Nah, lanjut ke nomor 5 kan, harus tepat waktu, lalu harap tanggung jawab dengan keselamatan diri sendiri, dan kalau bisa tetap bersama-sama begitu ya. Walaupun nanti saudara di kos atau di pemondokan atau di asrama, nah itu saudara harus bisa menjaga diri, dan mohon bisa hindari alkohol dan obat-obatan yang berbahaya begitu ya. Karena ketika saudara sudah terkena itu nanti akan ada blacklist dan macam-macam, panjang nanti ceritanya. Jadi mohon bisa hindari itu tadi. Kalaupun misalnya ada upacara adat yang mengundang alkohol begitu ya, sampaikan saja ke dosen modul Nusantara ataupun ke PIC bahwa saudara mungkin tidak meminum hal-hal tersebut begitu. Dan mohon bisa bijak dan sopan dalam pergaulan, terutama juga bermedia sosial ya. Mudah-mudahan saudara bisa share yang baik-baik begitu ya di media sosial saudara agar menambah minat dari tim atau menambah minat adik-adik saudara nanti ketika melihat story saudara atau feed Instagram saudara begitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan partisipasi adik-adik tingkat saudara nantinya. Terutama dalam chat, di forum misalnya ya, kalau di YouTube ketika ada pembekalan ya sebagai mahasiswa Unmer sebaiknya ngobrol yang baik-baik begitu ya, gitu, karena kita cinta kedamaian gitu. Lalu jangan lupa ekspresikan kegiatan PMM berupa foto, video, tulisan, bisa ke media sosial dengan tag akun kita ya. Nah, ini ada tim admin medsos nih, ada Bu Diah Setiawati. Nah, ini silahkan nanti bisa add tag
kita begitu ya di @pertukaran mahasiswa Unmer MLG dan juga @Unmer Malang Unmer MLG ya, itu akun resmi dari Unmer Malang begitu. Dan jangan lupa juga langsung juga tag dari Instagram pusat ya di Pertukaran Mahasiswa Merdeka begitu. Dan nanti mungkin kita harapkan juga saudara punya cerita-cerita menarik ya, bisa kita bikin buku bareng begitu, yang nantinya bisa kita hakikan. Nah ini bisa jadi peluang saudara apa kenang-kenangan yang tak lekang oleh waktu ya, ketika kita punya buku bersama. Nah itu bisa kita share ke anak cucu kita nanti ya. Nah ini kan sangat inspiratif nanti. Itu. Nah yang diperhatikan di sini, yang pertama administrasi diri ya, baik di Unmer tadi sudah disampaikan Mbak Aulia, KRS harus selesai, terus administrasi terkait UKT itu juga harus selesai, bahwa menunjukkan bahwa saudara sudah menjadi atau statusnya adalah mahasiswa aktif. Nah itu harus sudah selesai ya sebelum saudara berangkat, karena ketika nanti tidak selesai, nah ini akan bermasalah saat saudara KHS dan lain-lain, karena nanti dianggap saudara tidak aktif di Unmer Malang. Itu. Lalu mobilitas di sini terkait dengan transportasi pemberangkatan ya, saudara harus siap KTP, istilahnya terkait dengan identitas diri ya, itu sebaiknya saudara bawa kartu BPJS, KTM Unmer Malang. Nah itu harus saudara bawa agar menunjukkan bahwa saudara memang domisilinya di Malang misalnya, atau di tempat saudara tinggal sekarang, lalu juga saudara memang benar-benar dari Unmer Malang. Lalu jangan lupa terkait dengan administrasi DPT penerima. Ketika memang saudara mendapatkan seperti link Google Form atau apa gitu ya, itu silahkan diisi saja secara lengkap. Itu sebagai data begitu ya, data dari pihak PT penerima, agar ketika nanti ada force major, itu saudara bisa mudah kontaknya begitu ya, dan datanya juga lengkap. Nah ini memudahkan saudara. Jadi untuk saudara, dari saudara untuk saudara begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa saudara pahami ya, itu saudara benar-benar catat dan saudara ikuti apa yang disampaikan oleh PT penerima. Lalu terkait dengan keselamatan, jangan lupa obat-obatan pribadi, malah tadi jangan lupa membawa Indomie pribadi gitu ya Mbak Ulia ya, makanan ringan pribadi begitu, ketika nanti masakan di sana tidak cocok begitu ya, entah kepedesan, entah di sana hanya ada ikan saja begitu ya, atau entah di sana kemahalan begitu. Kayaknya Mbak Ulia mengalami itu ya. Di Banget, Papua Pak. pasti Mahal. banget ya. Mahal. Nah, terutama nanti ketika termin satunya belum cair begitu, atau bulanannya belum cair, nah saudara sudah siap bisa makan Indomie atau macam-macam ya. Tapi ya jangan Indomie terus ya. Kalau bisa sharing begitu ya, masak bareng dengan teman-teman. Itu juga baik. Lalu jangan lupa tadi obat-obatan pribadi sudah, kontak kerabat ya, jangan lupa saudara nanti bisa menyampaikan kepada kami kontak kerabat saudara begitu ya, yang nanti bisa dihubungi ketika ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan begitu. Nah mudah-mudahan kita semua selamat ya, tapi kita sebaiknya siap untuk antisipasi. Itu baik nanti kontak kerabat ini bisa diinfokan kepada kami atau ke PT penerima, selaku yang nanti menjadi penanggung jawab di saat saudara berada di PT penerima itu. Lalu pembelajaran, tadi sudah diingatkan oleh Bu R2 ya, dan juga Mbak Aulia tadi terkait keaktifan perkuliahan dan pembelajaran. Ketika saudara memang ada yang tidak sesuai begitu, nah silakan disuarakan, tidak apa-apa, tapi dengan cara yang baik-baik begitu. Dan juga jangan nanti di sana saudara perkuliahannya hanya ikut modul Nusantara saja. Nah ini ditemui nih di kampus kita, ada beberapa mahasiswa inbound itu aktifnya hanya di aktif modul Nusantara, tapi kegiatan pembelajaran yang lain tuh tidak aktif. Nah mudah-mudahan saudara tidak seperti itu ya, agar nilai saudara juga optimal dan konversinya juga optimal. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Tapi benar-benar mohon bantuan saudara untuk bisa tetap aktif begitu ya, perkuliahan dan pembelajaran baik di PT penerima maupun di PT asal nanti ya, ketika saudara memilih skema yang 2 tadi. Nah, selanjutnya ada laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ya harus disiplin, baik laporan mingguan maupun laporan akhir, karena ini erat kaitannya dengan pencairan dana saudara. Kami harap saudara tidak sampai kelaparan di sana, tidak sampai sakit, karena ketika misalnya tidak atau terlambat begitu ya, nah itu akan rentetannya akan panjang.
Oleh karenanya kami benar-benar mohon laporan mingguan dan laporan akhir bisa diupload sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin itu. Terus terkait dengan tadi ya, bawa baju adat. Nah, ini contoh di Unmer Malang. Nah, akan ada seremoni seperti ini biasanya. Betul ya Mbak Ulia ya? Mungkin Mbak Satya juga begitu di PT penerima. Nah, jangan lupa membawa atribut asal begitu ya, entah itu udeng, entah itu jarit, entah itu apa sarung, entah itu mungkin sialnya Arema gitu ya. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ada konflik kepentingan ya di situ. Tapi intinya itu silahkan dibawa. Kalaupun tidak, mau dikonfirmasi di sana. Apakah bisa kami sewa begitu. Nah, kebetulan kami di Unmer Malang, kami mengupayakan kalau memang tidak ada yang bawa, kita upayakan untuk bisa sewa begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Lalu yang tadi terkait gimana? Oh iya, transportasi, betul. Transportasi. Untuk transportasi, jadi saya stop share dulu. Jadi Unmer Malang itu mengupayakan bisa membantu saudara ya, terutama dalam mobilisasi ke bandara maupun ke, tapi iya, dari bandara dan juga pulang ya, pulang ke Unmer Malang. Nah, ini mudah-mudahan saudara bisa mengoptimalkan apa ini Mbak ya, mengoptimalkan fasilitas itu begitu, karena memang hal tersebut jarang ada begitu ya di PT penerima yang lain begitu, oleh PT pengirim yang lain. Oleh karenanya kami membantu saudara. Mudah-mudahan saudara sampai ke bandara juga dengan selamat begitu ya, dan juga nanti ketika pulang dari bandara ke kampus itu juga selamat. Nah, nanti insya Allah kita akan bisa lebih lanjut ya informasi tersebut, bagaimana prosedurnya dan lain-lain, nanti kita akan infokan di grup begitu. Nah, lalu ini saya izin share lagi, terutama untuk tadi ya, saya sempat menyampaikan SK ya. SK, nah ini kelihatan ya, SK nomor 233 di sini, kelihatan nggak ya? Nah, ini tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, saudara melakukan MBKM itu sudah ada pelindungannya atau ada pelindungnya begitu ya. Jadi ketika saudara nanti mau melakukan MBKM, nah ini adalah SK-nya begitu dasarnya. Jadi jangan khawatir ya, silakan semangat melakukan MBKM. Insya Allah kita akan upayakan membantu dengan sebaik mungkin. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan mungkin tim PMM? Ada Bu Dia, ada Bu Santi, Bu Rahma, ada Bu Ayu. Bu Ayu, oh nggak ikut Bu Ayu. Oke. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan? Nah, ini sudah suruh ngisi presensi nih oleh Bu Rahma nih. Baik, ya silakan. Mbak Sepertinya ada Maulisa. salam Pak Jati. Oh ya, apa itu? Bapak Jati dapat salam dari Kevin itu katanya Steven Zelik. Oh, Kevin. Kevin siapa itu? Kevin yang ini mungkin ya, yang kemarin di ini Inbound. di inboundnya Bu Ana kali ya. Iya, Ada iya, yang iya, namanya. betul, betul, betul. Oh, ini ternyata sudah ada yang tanya, Mas. Oh, Kevin Kevin Surya Surya. Oh ternyata. ya, oke. Ya, salam balik ya. Selamat Terima siang, kasih. Pak Jati. Ya, selamat siang. Maulisa dari mana? Perkenalkan, saya mahasiswa semester 4 dari Sistem Informasi TFTI. Ya, Jadi saya keterima di USO. Pak, kan tadi, selamat ya. ya terima kasih. Tadi kan UKT itu kan nggak, kalau PMM 2 kemarin kan UKT ditanggung oleh pihak PMM ya. Tapi Ya, untuk tahun ini kan katanya tidak, berarti tidak. ini nanti UKT Unmer juga bayar dan UKT di PT penerima juga bayar gitu. Nah, ini menarik nih pertanyaannya.
Baik. Selalu saya jawab ya, Mbak Maulisa. Iya, Pak. Ya, jadi untuk UKT, saudara cukup bayar UKT di Unmer saja. Begitu. Tidak perlu bayar di UKT di USU dari sana ya. Mbak Aulia nggak bayar kan? Kemarin di sana di Sorong? Nggak gratis tuh, malah gratis tis-tis. Jadi cukup saudara membayar UKT di Unmer Malang saja, nanti selanjutnya sudah tidak ada pungutan biaya apapun lagi. Begitu. Kecuali kalau misalnya saudara mengambil praktikum di PT penerima ya, nah itu mungkin ada beberapa PT penerima yang mewajibkan ada pembayaran praktikum, nah itu mungkin ada hal yang lain ya, tapi kami memang selama ini begitu tidak dipungut biaya apapun begitu. Begitu ya Mbak Maurisa ya. Jadi intinya saudara tidak perlu bayar UKT di sana, cukup bayar UKT di Unmer agar saudara statusnya aktif. Gitu. Bisa dipahami ya Mbak Maurisa. Selamat Iya. ya, saya ucapkan sekali lagi. Ya, terima Sip. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin dari yang lain, oh dari Aldis ini sepertinya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak waktunya. Pak mau tanya juga masalah perukatian. Ini kan jadwal akademik Unmer sama PT penerima saya kan cukup beda banget ya Pak. Nah masalah UKT ini tuh nanti kalau semisal di Unmer itu ternyata belum pembukaan untuk pembayaran UKT, tetapi di PT penerima saya itu udah mulai harus KRS-nya mana kan berarti kan harus udah bayar UKT. Nah itu nanti sistemnya bagaimana Pak dari Unmernya sendiri? Ya, jadi PT penerimanya di mana Mas? Oh iya, mohon maaf Pak, saya penerima di Unram, Mataram. Unram biasanya lebih dulu ya? Iya, tanggal 14 Kayaknya bulan Agustus Pak. Agustus ya. Nah, ini 14 Agustus. jadi begini, silakan saudara ikuti dulu di Unram gitu, nggak apa-apa. Nanti ketika memang periodenya PMM sudah, periodenya Unmer Malang dalam per UKT-an itu sudah dimulai, nah silahkan saudara bisa, kayaknya UKT-nya bisa online ya, UKT-nya kan pembayaran segala macam. Nah itu silahkan, nanti bisa saudara lakukan di Unram, nggak apa-apa. Atau mungkin nanti saya coba konfirmasi ya ke bagian per UKT-an di Unmer Malang, apakah memungkinkan bila mahasiswa PMM itu bisa melakukan pembayaran lebih dulu, begitu ya Mas Aldis ya. Nanti akan kita infokan di grup outbound. Baik, Sudah terima kasih bergabung ya? Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Nah ini pentingnya bergabung di grup outbound ya. Jadi segala informasi kita nanti akan informasikan di grup outbound. Karena di grup outbound pun nanti mungkin ada dari pihak PMM pusat ya yang ikut di situ. Jadi mohon bisa saudara dan teman-teman saudara bisa dihimpun ya untuk bergabung di grup outbound. Oke, terima kasih Mas Aldis. Selanjutnya ada Mbak Rofi Ngatul. Yang sudah resign. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Izin bertanya, saya Rofi Ngatul dari Prodi S1 Manajemen. Oh, mahasiswanya Bu Diah ini. Siap. Iya, Pak. Saya mau bertanya, ketika saya mau menambah SKS, tapi di Prodi tidak dibuka kelas online, itu bagaimana ya, Pak, solusinya? Terima kasih. Ya. Nah, ini yang akhirnya cukup beragam ya di kampus kita itu ya. Ada beberapa prodi yang membantu begitu ya dengan memberikan ada kelas online begitu. Kalaupun memang misalnya nanti tidak ada kelas online, nah bisa saudara sampaikan kepada Kaprodi atau Sekprodi begitu ya, atau dosen wali, Ibu kalau misalnya saya tetap ikut begitu ya, tetap ikut perkuliahan tersebut, saya juga akan mengirim tugas-tugas begitu ya, tugas-tugas secara fisik ataupun secara siakat. Biasanya kan pengumpulan tugas itu secara siakat ya. Nah, kan nanti saudara juga akan ikut kelas tersebut di siakat ya. Informasi-informasinya pun biasanya akan diinformasikan di siakat atau di grup WA begitu ya biasanya ya. Nah, saya akan tetap mengumpulkan Bapak Ibu, tapi mohon bantuan saya untuk terkait dengan presensinya apakah boleh dibantu. Boleh dibantunya begini, boleh dibantu apakah ketika saya sudah mengumpulkan tugas bisa itu sebagai apa? Bukti bahwa saya ikut perkuliahan tersebut begitu. Nah, ini boleh Mbak Rofi Ngatul bisa menyampaikan itu. Jadi mudah-mudahan
dari pihak prodi juga membantu begitu ya, dan bisa kooperatif ya dalam hal terkait dengan pilihan mata kuliah tadi. Itu kalaupun memang tidak, nah nanti mungkin ada opsi-opsi lain ya, apakah nanti bisa bergabung di kelas B atau kelas karyawan atau bagaimana lah. Tapi insya Allah prodi akan membantu kok Mbak Rofinatul ketika memang kita sama-sama duduk bareng ya dengan baik-baik ngobrol. Kalau yang alternatif seperti itu tadi bagaimana begitu. Begitu ya Mbak Rofinatul. Oh iya boleh Iya, silakan Mbak oke, Pak. Aul. Terima kasih, Pak. Eh, masalah gimana caranya kita ikut kelas yang di Unmer gitu ya, saya izin menambahkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin dari Prodi Ilmu Komunikasi, status saya itu tetap menjadi mahasiswa reguler. Tapi untuk mata kuliah di Unmer, saya diarahkan untuk ikut bergabung kelas bersama teman-teman yang ada di kelas karyawan. Jadi, pagi saya berkegiatan di Madu Nusantara atau mengikuti kelas di kampus penerima, nanti sore atau malam saya mengikuti Zoom kelas seperti biasa gitu bersama teman-teman dari kelas karyawan. Tuh. Jadi tetap berjalan seperti kuliah biasa ketika kita beberapa tahun yang lalu online itu loh. Jadi tetap mengisi siakat, tetap mengumpulkan tugas di siakat seperti itu. Tapi buat teman-teman yang kemungkinan besok berada di tempat yang susah terjangkau oleh sinyal, kayak saya kemarin saya nggak bisa membuka siakat di sana gitu. Jadi saya memberikan akses kepada orang kepercayaan saya yang bisa mengakses itu untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kalau nggak gitu nanti bisa dikomunikasikan aja. Bisa nggak Pak Bu saya kirim tugas-tugas ini melalui WA atau bagaimana gitu. Pokoknya jangan sampai nggak ngumpulin tugas gitu. Nah itu mantap itu sarannya. Terima kasih Mbak Aulia. Begitu ya Mbak Rofinatul. Mudah-mudahan membantu ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Sip. Wah ini Baik, terima kurang 3 kasih. menit lagi nih sepertinya Mas Billy. Iya, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari dosen-dosen yang lain mungkin? Silakan Oh, Ibu-ibu. sepertinya sudah. Mungkin ini kalau misalnya Ya. saudara ada kos-kosan gitu ya yang memang saudara kan ini berangkat begitu ya. Ketika saudara punya kamar kos yang memang bersedia begitu ya untuk ditempati juga oleh mahasiswa inbound. Nah, ini istilahnya kita simbiosis begitu ya agar kos saudara tetap aman begitu ya, tetap aman slotnya begitu. Nah, ini boleh nih diinfokan ke Ibu Rahma ya, Bu Rahma, Bu Dia terkait dengan pemondokan tersebut. Dan kalau misalnya saudara juga punya info ya, Pak di kos saya ada yang kosong kamarnya ini. Nah, ini bisa nih. Nanti bisa diinfokan juga ke grup atau ke Bu Dia atau Bu Rahma. Mungkin itu Mas Billy. Gitu Oke, ya. Pak Jatri. Oke, terima kasih. Baik, terima Oke, kasih. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Pak Jati langsung atau bisa ada grupnya ya Pak ya, atau bisa di ada, grup. betul. Atau mungkin Oke, ini Mbak Satya ada tambahan Mbak Satya. Ini selain Mbak Aulia ada Mbak Satya alumni. Tuh, malu-malu kayaknya Mbak Satya. Oke, mungkin saya bisa sedikit memberikan tambahan buat yang kuliah di Unmar ya. Kebetulan kemarin sebelumnya perkenalkan nama saya Satya Sriani. Kemarin alhamdulillah saya dari Papua diberikan kesempatan untuk bertukar di Bosowa, Universitas Bosowa di Makassar. Untuk ada yang tadi kan bertanya untuk perkuliahannya di Unmar kayak gimana. Saya sedikit share aja ya. Kemarin itu kebetulan ada satu mata kuliah yang dimana saya itu tidak sempat untuk ikut sama sekali, tapi untuk penugasannya saya tetap jalan gitu, yang dimana untuk tugas kelompok, terutama dari prodi psikologi ya, itu saya tetap kerjakan dan
untuk pas saya sudah sampai di Malang itu saya tetap konsultasi sama dosen pengampunya gitu untuk konversi nilainya kira-kira gimana, dan alhamdulillahnya kemarin saya sempat konsultasi di situ, saya saya mendapatkan konversi dari modul Nusantara gitu. Jadi untuk masalah kuliah di Unmar, kalau misalnya nih kita tuh gak dapat ini ya, kita gak dapat akses kelas online, itu bisa seperti yang sudah tadi Mbak Aulia juga sampaikan, bisa juga ngikut kelas reguler, cuman dengan syarat tugasnya harus jalan. Gitu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Satya. Terima kasih Kak Satya. Terima kasih Pak Jati. Mungkin bisa saya tutup ya Pak Jati ya. Ya, foto bersama Teman-teman dulu, masih ada boleh? pertanyaan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung di grup atau langsung BC Pak Jati. Baik, para peserta pembekalan yang berbahagia, demikian acara pembekalan pada hari ini. Semoga pembekalan kali ini bisa membuat kalian semakin semangat untuk mengikuti PMM ya, karena PMM di Unmul ini bertukar sementara, bermakna selamanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh on cam semua dulu ya. Kita dokumentasikan. Oke, kita on cam semuanya yuk Kak. Semuanya on cam. Nah, ini alhamdulillah Bu Santi juga sudah on cam. Wah, di prodi nih. Ya, terus sudah Tuh, kalau semua? semuanya on cam kelihatan ganteng dan cantik semuanya. Oke. Ibu. Ya, kita sudah on cam semua. Baik. Siap ya semua. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Oh, Mas Wahyu. Mas Wahyu. Bisa mohon bantuan juga Mas Wahyu untuk foto. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, slide kedua. Baik. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nando ikut PMM ternyata. Oke. Ya, mungkin itu Mas Billy. Terima kasih banyak. Oke, Pak Semuanya. Jati sama-sama. Kalau Terima ada kasih, diskusi, selamat langsung di kembali ke aktivitas. grup WA ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat ya. Modul Nusantara.
Moskow kamu wae yume kogerahu. Teman-teman Modul Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dika Maulana. Mas Dika ini adalah juru pemelihara dari situs Candi Stupa Sumber Awan. Salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Dadah! Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasana dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Seperti yang dikatakan Kakak MC tadi, saya di sini akan memberikan kesan dan pesan begitu. Kalau mau jujur Pak, saya kecewa. Karena kenapa nggak dari Agustus kita diberangkatkan ke Malang?
Moskow kago wae yume kogeraho. Teman-teman Modul Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dika Maulana. Mas Dika ini adalah juru pemelihara dari situs Candi Stupa Sumber Awan. Salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Dadah! Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasana dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Seperti yang dikatakan Kakak MC tadi, saya di sini akan memberikan kesan dan pesan begitu. Kalau mau jujur Pak, saya kecewa. Karena kenapa nggak dari Agustus kita diberangkatkan ke Malang?
Moskow kago wae yume kogeahu. Teman-teman Modul Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dika Maulana. Mas Dika ini adalah juru pemelihara dari situs Candi Stupa Sumber Awan. Salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Dadah! Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasana dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Seperti yang dikatakan Kakak MC tadi, saya di sini akan memberikan kesan dan pesan begitu. Kalau mau jujur Pak, saya kecewa. Karena kenapa nggak dari Agustus kita diberangkatkan ke Malang?